Selamat pagi dan selamat bergabung bersama Himpunan Wasat Prema serta Museum Tekstil Jakarta pada acara webinar hari ini. Kita akan segera mulai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, serta semua sahabat Wastra, selamat datang pada acara webinar kedua dalam rangka peringatan ulang tahun ke-46 Museum Tekstil Jakarta serta Himpunan Wastra Prema. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Saya Poppy Barkah dari Perkumpulan Wastra Indonesia. Dan pagi hari ini saya mendapat kehormatan memandu kedua perbincangan kita mengenai sebuah wastra yang langka, yaitu kain kofo dari Sulawesi, yang akan disampaikan oleh Bapak Steven Sumolang dan Ibu Cindy Wawor, dua pakar kain langka ini. Tenun merupakan salah satu wastra Indonesia yang menjadi pengingat kekayaan sejarah peradaban bangsa Indonesia. Saat ini, Museum Tekstil sedang menampilkan pameran nuansa kemilau wastra tenun Indonesia dari Sumatera, Timur, dan Sulawesi, yang mengajak kita untuk mengenal, menyayangi, dan mendapat inspirasi dari wastra Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan untuk mencatatkan tenun Indonesia sebagai warisan dunia tak benda dari Indonesia ke UNESCO. Saat ini juga banyak pakar wastra tenun dan pemerhati dari berbagai latar belakang yang sedang giat melestarikan, mengoleksi, dan memakai kreasi para artisan wastra tenun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membaca aturan diskusi pada pagi hari ini. 1. Diskusi ini direkam dan juga disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube milik Museum Tekstil Jakarta dan Himpunan Wastra Prema. Jika ada bapak atau ibu yang tidak ingin tampil atau ingin menjaga anonimitas atau privasinya, silakan mematikan fungsi video serta tidak memajang foto atau hanya memakai nama samaran. Kedua, mohon fungsi mikrofon pada laptop, HP, atau tablet dipasang ke mute selama para narasumber sedang menyampaikan presentasi mereka. 3. Jika ada pertanyaan atau komentar, mohon disampaikan lewat fitur chat. Jangan lupa mencantumkan nama komunitas jika bagian dari sebuah komunitas wastra atau seni budaya. Jangan khawatir, ada moderator khusus yang memantau semua chat dan komentar. 4. Mohon segala ucapan dan tulisan disampaikan dengan sopan dan saling menghormati yang lain. Kami menghargai perbedaan dan tidak akan ada toleransi bagi segala sesuatu yang bernuansa sara. 5. Pada akhir acara, panitia akan membagikan tautan Google Form bagi para peserta yang membutuhkan e-sertifikat. E-sertifikat akan dikirim melalui email. 6. Panitia telah menyediakan 3 buah hadiah bagi penanya pertanyaan terbaik. Hadiah merupakan karya tenun istimewa asal NTT yang dibuat oleh penyintas lepra. Bapak-bapak, Ibu, teman-teman Wastra, mari kita mengawali acara hari ini dengan penayangan lagu dengan lagu Indonesia Raya. Mohon para peserta memperlihatkan sikap sempurna. Silahkan Mas Ardi.
Terima kasih. Pameran Nuansa Kemilo Wastra Tenun Indonesia dari Sumatera, Timur, dan Sulawesi dibuka pada tanggal 20 Juli yang lalu dan akan berlangsung sampai dengan tanggal 31 Agustus. Selain pameran, ada juga tur pameran virtual setiap hari Rabu yang juga menampilkan seorang pakar yang akan menjelaskan salah satu wastra dari sebuah daerah. Mustek dan Himpunan Wastra Prema juga mengadakan 4 buah webinar. Webinar mengenai wastra tenun Lampung telah diadakan pada tanggal 23 Juli yang lalu. Hari ini kita akan membicarakan kain kofo bersama Bapak Steven Sumolang dan Ibu Cindy Wawor. Pada tanggal 20 Agustus yang akan datang, kita kembali bertemu untuk webinar Songket Minang dan Palembang. Dan terakhir pada tanggal 27 Agustus. Webinar terakhir akan membahas teknik bunak pada wastra tenun Timur serta mama-mama penenun. Selain itu, ada lomba karya tenun hiasan dinding dengan inspirasi ragam hias tenun Sumatera, Timur, dan Sulawesi yang sedang berlangsung hingga tanggal 20 Agustus ini. Para pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 27 Agustus nanti. Sahabat Wastra, mari kita masuk ke webinar pagi ini. Pembicara pertama kita adalah Bapak Steven Sumolang, seorang antropolog sosial budaya di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Beliau lahir dan besar di Lamongan, Sulawesi Utara, dan meneruskan pendidikannya di Universitas Samratulangi baik untuk S1 dan S2-nya. Beliau pernah menjadi wartawan untuk Harian Telegram dan Harian Patroli, serta pemimpin redaksi pada tabloid investigasi. Pak Steven juga giat di beberapa LSM di Sulawesi Utara, selain menjadi dosen dan peneliti antropologi sosial budaya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau telah menulis 17 buku sejak tahun 2011, termasuk buku Kain Tradisional Kofo di Sangihe pada tahun 2012, dan juga menulis tentang kain kofo di majalah Tabea, yaitu media informasi BPNB Manado pada tahun 2014. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan, ikut serta dalam berbagai aktivitas penelitian, ikut membuat beberapa film dokumenter, ikut serta pada pendataan warisan budaya tak benda Sulawesi Utara, serta pendataan inventarisasi kesenian se-Indonesia pada tahun 2017 oleh Direktorat Kesenian Kemdikbud. Pak Steven juga giat dalam berbagai organisasi termasuk Mapala dan kini menjabat sebagai Ketua Federasi Mountaineering Indonesia Sulut. Selain itu, beliau juga menjadi ketua beberapa organisasi lainnya dan anggota Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia untuk term sampai dengan 2023. Pak Steven, kami persilahkan untuk memulai. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk kita sekalian. Salam untuk musim tekstil yang sangat konsen dengan musim tekstil Jakarta yang sangat konsen dengan pengembangan kain tenun Nusantara. Ini memang saya pribadi juga mengapresiasi karena beberapa 5 atau 6 tahun yang lalu membuat acara yang seperti ini. Dan dampaknya, efeknya sebetulnya banyak yang bisa dikembangkan karena banyak kain tenun Nusantara sudah menghilang bahkan sudah punah sama sekali. Oke, jadi langsung saja bahwa kain kofo Sangihe dalam kepunahan. Jadi ini lanjut. Jadi kain kofo bicara punah sebetulnya sudah punah sebetulnya. Pertama sebetulnya kain kofo ini bahan dasarnya adalah serat abaka, serat pisang. Kalau di Sangihe dinamakan hote. Sebenarnya di daerah juga dataran Minahasa ada dinamakan juga dengan wali. Jadi ini adalah tanaman hote ini dikenal dengan nama Manila Hanep. Kemudian terus jadi aktivitas menenun kofo sebetulnya
itu sudah mengalami kemunduran pada tahun 1889. Itu sebetulnya waktu itu sudah mengalami kemunduran. Tapi ada beberapa usaha daripada kerajaan Tabukansanya, kerajaan terutama pada saat Raja Sarapil memimpin kerajaan Tabukan misalnya. Ini di tahun 1898 mereka melakukan beberapa pameran. Mereka aktif melakukan pameran. Kerajaan ini melakukan pameran di Pekalongan di Jawa. Kemudian jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan sebetulnya selanjutnya ada dampaknya, tapi selanjutnya juga kain ini pada 1960-an sebetulnya sudah menghilang sama sekali, Kemudian jadi ini saya memang kecil tulisan yang muncul di sini. Tapi di tahun 1960-an ada usaha dari pemerintah Indonesia untuk mengangkat kembali kain ini. Kemudian mereka melakukan pelatihan untuk penununan kofo. Ada beberapa kader yang dilatih untuk penurunan kofo kembali. Itu dia bertahan 1970-an, bertahan sampai 1970-an. Baru menghilang lagi 1980-an sudah sama sekali menghilang. Jadi kenapa dia menghilang? Karena memang ada beberapa pemasaran, ada dalam hal aspek pemasaran yang bermasalah, karena ketika mereka menjual dipasarkan secara bebas, itu kain tenun ini tidak menjadi kalah bersaing dengan kain tenun yang cara pemasarannya dengan begitu jitu, dengan begitu baik. Mungkin kain tenun kofo ini tidak dipasarkan, kualitasnya bagus tapi tidak dipasarkan dengan baik. Saya sendiri pada tahun 2010-2011 melakukan penelitian, bekerja sama juga dengan Direktorat Tradisi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu melakukan pelacakan keberadaan kain kofo ini, kemudian membuat sebuah tulisan dalam sebuah buku. Kami melakukan pelacakan di beberapa tempat yang ada di Sangir. Tinggal ada sisa-sisa alat-alat tenun di Manupitaeng, di Lenganeng, di Desa Batunderang. Itu ada 3 yang saya langsung kunjungi, mendapatkan beberapa sisa-sisa alat tenun yang sudah tidak difungsikan. Saya beberapa informan yang sangat membantu, semacam Pak Alfian Walukow yang seorang, kemudian Pak Makameya, beberapa orang ini yang sangat peduli terhadap pengembangan tradisi etnik Sangir yang sudah menghilang. Jadi ketika dilacak memang hanya tersisa alat-alat tenun. Sementara tenun kofo ini sebetulnya dalam beberapa arsip sejarah itu justru di era 1900-an awal, 1800-an akhir itu justru kain tenun ini cukup dikenal di bumi Nusantara dan diperdagangkan secara melintas secara internasional justru. Sehingga beberapa kain tenun ini itu masih dapat dilihat di museum nasional, ada yang di Inggris, ada yang di Belanda. Sementara yang ada di pemilik tradisi kain tenun kofo ini justru sulit untuk ditemukan. Tapi saya akhirnya bisa mendapatkan beberapa kain tenun yang disimpan oleh beberapa penduduk.
saya juga mendapatkan ada pihak keluarga daripada turunan daripada kerajaan Raja Sarapil. Kerajaan Raja Sarapil turunannya itu menyimpan beberapa kain tenun kofo yang sebetulnya masih bagus. Karena kain tenun ini berbahan dasar tanaman pisang abaka. Atasnya daya tahan daripada tanaman abaka ini atau hote ini cukup baik, daya tahannya cukup baik karena bisa bertahan sampai ratusan tahun. Jadi kita bisa melacak kain-kain tenun kofo yang dulunya ditenun oleh masyarakat Sangihe sebetulnya bisa ditemukan sampai sekarang masih ada. Tapi memang sangat sulit karena disimpan oleh beberapa keluarga. Kemudian kain tenun ini sebetulnya kain tenun kofo ini di dalam rekaman Grafland, seorang wartawan, seorang antropolog juga yang tinggal seorang penginjil yang tinggal di daerah Minahasa, dia menjelaskan bahwa kain kofo juga itu selain ditenun di Sangihe Tentara Laut, juga ditenun juga di daerah Minahasa. Jadi dia sebetulnya sudah menyebar di kawasan Sulawesi Utara. Jadi keberadaan kain tenun kofo ini sebetulnya dapat dikatakan pada saat sekarang sudah mulai kalau saya pribadi sih mengatakan sudah punah. Nanti mungkin ada dampaknya ketika kain ini digali kembali karena masyarakat Sangir juga sudah tidak mengenali kata kofo. Dalam ingatan masyarakat juga sudah sulit untuk ditemukan mereka yang mengenali kata kofo. Tinggal ada beberapa saja, 1-2 yang dalam ingatan mereka bahwa mereka mengenal kain kofo. Nah, nanti di era 2000-an, mungkin 2010-an yang sekarang ini, ada dari Wastra itu ada efeknya juga ketika menggali, turut membantu menggali kain tenun kofo ini. Akhirnya pemerintah kabupaten sekarang di Sangihe sekarang lagi mengembangkan kain ini untuk diangkat. Walaupun yang diangkat adalah motifnya. Tapi untuk menenun yang sesuai dengan aslinya, misalnya menggunakan bahan pisang abaka, kulit pisang abaka itu tidak dilakukan. Mungkin bagi saya berpikir sebaiknya itu dikembalikan dulu ke aslinya, dibuat pengembangan kembali kain tenun kofo sebagaimana aslinya. Karena kain ini sangat unik dan menarik, bahannya dari tanaman abaka yang daya tahannya itu cukup lama dan sangat panjang. Kemudian itu kondisi kekinian daripada kain kofo ini. Terus lagi, ada lagi terus. Ini ada kain kofo yang, nah ini sumbernya dari Bapak Alvin Waluko. Kain kofo yang sudah berusia 120 tahun. Yang ditemukan di Maniputai. Terus lagi. Jadi kalau menenun kain kofo itu sebenarnya kain tenun dalam istilah orang Sangir dinamakan kahiwu. Kain tenun kofo ini dinamakan kahiwu. Kemudian kalau laki-laki itu menggunakan istilah Bali, kemudian untuk perempuan menggunakan istilah lapu-tepu. Kemudian alat yang dipakai untuk menenun kain ini dinamakan kahiwang. Nah, proses menenun itu mengahiwang. Terus lagi. Ini ada beberapa alat yang masih ketika saya temukan, kemudian melacak kembali istilah-istilah bagian-bagian daripada alat penenun kofo ini. Terus lagi. Ini ada beberapa alat penenun kofo.
ada jarumnya itu untuk jarum untuk benang yang untuk memintal membuat kain tenun. Kemudian ada sepotong kayu pemukul. Jadi kayu pemukul ini untuk menghaluskan kain dan juga menghaluskan benang kofo itu. Kemudian ada apa itu yang dipasang di alat tenun. Kemudian ini alat-alat yang saya bisa, sebetulnya ini gambar di tahun 2011 lalu. Ini sudah lama. Yang perkembangan terakhir katanya masih disimpan. Kalau di beberapa daerah, di beberapa desa, alat ini sebetulnya masih disakralkan. Jadi sebelumnya bahwa kain tenun kofo ini, mereka yang memakai kain tenun kofo ini meyakini bahwa ketika menggunakan kain tenun kofo akan lebih sakral, akan lebih kusuk lagi ketika masuk dalam upacara-upacara adat. Kalau menggunakan kain kofo yang asli, yang proses pembuatannya itu dilakukan dengan prosedur pengetahuan tradisional masyarakat di sana, di mana ketika mengambil pisang abaka itu, pisang hote itu melihat perhitungan bulan, bintang, kemudian kayu-kayu, alat-alat ini juga, kayu dari alat tenun ini juga begitu juga. Diambil dengan waktu yang memang mereka memahami astronomi tradisional masyarakat, bahwa tidak sembarang mengambil atau membuat alat tenun kofo ini. Jadi pada saat mereka membuat alat tenun ini, itu selalu diupacarakan. Kemudian pada saat sudah dilakukan, prosesnya sudah jadi, kain ini sudah jadi, itu akan diritualkan juga. Pada saat mereka menggunakan kain tenun ini, itu lebih masyarakat, terutama para pentua adat, itu lebih merasa lebih sakral menggunakan kain ini, lebih dampaknya lebih kusuk dalam sebuah upacara. Kemudian ada juga kain hasil daripada kain tenun kofo yang digunakan juga untuk masyarakat biasa, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk alas kaki, bisa untuk kain pintu, bisa untuk alas meja, itu menggunakan juga kain kofo. Itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di era zaman dulu itu, berdasarkan rekaman Brilman, seorang penginjil juga seorang penulis penginjil yang ada di Sangihe, juga rekaman daripada Grafland, bahwa kain tenun ini hampir di setiap desa itu atau setiap kampung itu menenun, banyak yang menenun kofo. Masalahnya sekarang kebiasaan tenun kofo ini, kalau dalam pengamatan saya itu sudah tidak ada sama sekali. Mungkin ada penenunan kofo, mungkin ada yang sekarang yang dikembangkan kain kofo dalam segi mengembangkan motif kofo itu, tapi proses penenunan itu tidak dilakukan. Lanjut lagi. Oh ya, ini ada proses penenunan. Dia ada meka kuda, menggaruk kulit pisang. Kemudian terus ada jadi memasangkan benang di alat-alat tenun, mesaude. Kemudian proses menenun mengahiwang. Kemudian sesudah kain itu ditenun, itu akan disetrika. Setrika itu bukan pakai seperti yang kita ketahui sekarang, pakai bara api, misalnya pakai alat setrika dahulu itu. Tapi alat setrika yang mereka gunakan ini alat dari kerang, namanya sasangki. Nanti ada gambarnya di belakang. Baru kain itu akan dipukul-pukul, disetrika,
dipukul-pukul kemudian dilicinkan dengan sesangki itu. Terus, nah ini ada beberapa foto, ini sumbernya dari PITLV Belanda. Itu ada aktivitas penurunan Kovo tempo dulu. Di 1925 yang di sebelah itu ada ini pemandangan ini untuk Brilman dan Grafland, mereka menuliskan bahwa pemandangan orang-orang menenun Kovo itu cukup banyak. Terus Kahiu, nah ini sudah tadi saya sudah jelaskan tadi. Terus lagi, ini ada model-model kain tenun yang digunakan untuk pria maupun laku tepu untuk wanita. Terus lagi, ini beberapa gambar kain-kain tenun Kovo yang mereka gunakan dalam upacara adat dan para bangsawan-bangsawan, para pembesar kerajaan, mereka menggunakan juga kain tenun ini. Jadi kain ini memang cukup banyak digunakan pada masa itu. Terus lagi, ini ketika saya menemukan kain Kovo di Maniputaeng, di daerah Manganiku, itu di bawahnya ada alat setrika, ada pakai kayu, kemudian kerannya atau istilah sini biak itu ditaruh di bagian bawah. Dia itu yang akan melicinkan kain. Itu kain yang saya pegang itu foto saya sendiri. Kain yang saya pegang itu sudah berusia ratusan tahun. Itu masih cukup bagus, masih cukup kuat. Terus lagi, ini ada motif dan ragam hias, ini agak kecil. Tapi beberapa motif dan ragam hias ini sebetulnya sudah ini sebetulnya yang dikembangkan sekarang. Mungkin agak terbaca lagi. Ini ada beberapa motif ragam hias. Ramenusa. Karena motif dan ragam hias daripada kain tenun Kovo ini mengikuti geografi yang ada di masyarakat sana, yang ke daerahnya daerah kepulauan, kemudian memiliki gunung-gunung berapi. Jadi ada motif-motif gunung, ada motif-motif ombak, ada motif-motif laut. Terus lagi, di sini ada motif lombang, ada motif dalombo, ada motif kora-kora. Kalau kora-kora itu perahu. Terus, kalau soal pewarnaan, kain Kovo yang ditenun zaman itu, mereka mewarnai dari bahan-bahan alami, misalnya dari buah mengkudu, kemudian dari bakau, kulit bakau, itu bisa menghasilkan warna merah. Kebetulan untuk warna daripada kain Kovo ini kebanyakan agak merah tua. Jadi kebanyakan kain-kain yang mereka kemerah-merahan. Terus lagi, oh ya sudah. Jadi bagi saya sebetulnya kain tenun Kovo ini karena dulunya sangat luar biasa perkembangannya. Di zaman itu ada kerjasama antara Kerajaan Tabukan dan Kerajaan di Yogyakarta dan di Pekalongan itu melakukan kerjasama pameran. Jadi jadi dari kerajaan sana pameran di daerah Sangihe, kemudian dari Sangihe pameran di daerah Pekalongan. Jadi karena kain ini memang di dalam catatan sejarah bahwa kain ini memang cukup terkenal di masa itu. Cuma sekarang memang sudah mengalami penurunan. Dan semoga apa yang diinisiasi oleh
Museum Tekstil Jakarta, kemudian dari Wastra, kemudian dari Ibu Cindy Wawor itu yang juga turut menghubungi pemerintah daerah di sini untuk bisa mengembangkan kain ini, juga melakukan pameran-pameran, melakukan pengembangan kain tenun ini. Jadi sebetulnya proses itu atau kerja-kerja itu perlu terus-menerus dilakukan. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Steven. Sangat menarik sekali dan sudah banyak pertanyaan baik dari saya maupun dari para partisipan yang lain. Nanti pertanyaan akan kita tanyakan ke Pak Steven dan juga Bu Cindy pada akhir acara, dan pertanyaan yang tidak sempat dijawab akan dijawab di YouTube. Pak, tapi sebentar sebelum kita mulai dengan Ibu Cindy, yang disebut dengan kulit pisang adalah kulit batang pohon batangnya, batang pohon, atau kulit pisangnya sendiri? Oh ya, maaf. Batangnya, pohonnya. Pohonnya ya, bukan Pohonnya. pisangnya sendiri. Pohonnya. Oke. Kulit pisangnya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Steven. Sekarang ini kita akan berlanjut dengan presentasi kedua, yaitu dengan Ibu Cindy Wawor. Ibu Cindy Wawor ini seorang perempuan muda yang tergerak untuk melestarikan kembali kain kofo. Ibu Cindy lulusan Universitas Samratulangi dalam bidang International Business Administration, dan beliau kemudian melanjutkan studinya di Binus Business School mengambil master dalam Strategic Marketing. Beliau achievement-nya banyak sekali, pernah menjadi Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2002 menjadi Bulan Minahasa, menjadi runner-up Noni Sulut pada tahun 2003, masuk top 6 Miss Indonesia pada tahun 2005. Di awal tahun 2000-an, para peserta webinar pasti pernah melihat Ibu Cindy menjadi presenter di Pacific TV, RCTI, dan Trans TV. Saat ini beliau menjadi anggota Dewan Komisaris Rockstar Gym, tapi pada tahun 2017 beliau mendirikan dan menjadi CEO Kofo Kreatif Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menghidupkan kembali kain kofo sembari memberdayakan komunitas wastranya serta mengembangkan produk-produk lokal yang memakai kain kofo. Ibu Cindy sangat giat mempromosikan kain kofo ini bukan saja di Indonesia lewat berbagai acara, pameran, dan fashion show, tetapi juga di luar negeri seperti di Tokyo, Hamburg, dan Milan. Ibu Cindy, kami persilakan untuk memulai. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama untuk Museum Tekstil yang memberikan saya kesempatan untuk boleh menjadi narasumber di event pagi hari ini, dan juga kepada Himpunan Wasra Prema Ibu Laksmi Juwita. Selamat hari ulang tahun Himpunan Wasra Prema yang ke-46. Semoga segala kegiatan yang diinisiasi terus memberikan dampak yang baik dan positif bagi masyarakat dan para pecinta wastra. Baiklah, bisa kita mulai dengan presentasi yang sudah disiapkan. Iya, bisa dari awal. Iya, oke. Ya, jadi tema besar dalam kegiatan webinar pagi ini membahas tentang kelangkaan dari kain kofo Sulawesi Utara. Nah, sebetulnya saya juga mungkin tidak akan berada di sini kalau buku dari Pak Stephen Sumolang itu tidak rilis ataupun tidak dipresentasikan pada saat event Museum Tekstil di tahun 2016 ya Pak. Sempat Bapak kegiatan dan saya bersama sahabat saya sempat menjadi audiens yang hadir pada saat Pak Stephen Sumolang memaparkan bagaimana kelangkaan kain tenun kofo pada saat itu. Nah, sejak saat itu
saya sebagai generasi yang lahir dan besar di Sulawesi Utara merasa tertampar begitu ya, bisa dibilang, karena saya yang juga aktif dalam kegiatan pemuda, generasi muda saat itu, menjadi duta wisata gitu. Kenapa saya tidak tahu mengenai kain tenun kofo ini? Kemudian dari situ besar keinginan tahuan saya untuk melestarikan kain tenun kofo ini. Saya banyak berkunjung kembali ke Museum Tekstil dan banyak berdiskusi dengan Ibu Ari di Museum Tekstil. Banyak saya cari lagi kenapa bisa langka, kenapa bisa punah. Saya mengunjungi juga Museum Nasional pada saat itu. Banyak sekali diskusi gitu yang saya lakukan dengan tim Museum Tekstil, bagaimana melestarikan. Karena balik lagi saya punya kerinduan untuk melestarikan kain tenun kofo yang bisa dibilang saat itu dalam seminarnya Pak Steven itu sudah punah. Oke, bisa masuk ke presentasi slide berikutnya. Iya, ini saya membahas mengenai sejarah kain tenun kofo, tapi saya tidak kupas lebih banyak lagi karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Steven. Bisa masuk ke slide Sulawesi Utara, map Sulawesi Utara. Ya, jadi Sulawesi Utara berada memang di bagian utara dari Pulau Sulawesi yang sebenarnya ini berbatasan juga dengan negara Filipina, ataupun yang paling dekat itu adalah Davao. Jadi yang dimaksud Kepulauan Sangihe Talaut bisa dilihat yang merah-merah. Nah, Kepulauan Sangihe dan Talaut itu kalau ditempuh dengan perjalanan kapal laut itu bisa jam 6 sore berangkatnya, akan tibanya besok harinya kurang lebih jam 4 atau jam 5 pagi. Jadi lumayan untuk perjalanan lautnya. Sementara untuk perjalanan pesawat terbang itu bisa ditempuh dengan kurang lebih 1 jam. Area Sangihe, dapat area Sangihe dulu, kemudian yang paling jauh atau yang area luarnya adalah area Talaut. Jadi Sangihe dan Talaut adalah dua kepulauan yang terpisah. Tapi pada zaman dahulu itu masih disebutnya Sangihe Talaut, tapi saat ini kondisinya adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe terpisah, kemudian Kabupaten Kepulauan Talaut juga sudah terpisah. Ya, oke. Jadi tenun kofo memiliki ciri khas dekoratif geometri yang mana sebagian besar itu memang dengan teknik tapestry ya. Ya. Nah, karena motifnya itu yang beragam dan seperti tadi juga sempat disampaikan Pak Steven, peruntukannya itu bermacam-macam. Pada zaman dahulu kala itu ada hiasan dinding, ada tirai, dan tenun kofo sendiri tidak hanya dengan motif, tapi ada juga dengan polos. Seperti tadi foto Pak Steven itu memegang kain tenun kofo dalam bentuk pakaian, tapi polos gitu, jadi tidak ada motif. Nah, kemudian kan perlahan-lahan mengalami kemunduran di era 1800 dan sejak saat itu bisa dibilang penenun kofo yang ada di daerah Sulawesi Utara, baik di Sangihe, Talaut maupun area Minahasa itu semakin berkurang. Nah, saya sendiri pada saat saya memiliki kerinduan untuk melestarikan tenun kofo, saya sudah berdomisili di Jakarta, tapi pada saat itu saya balik ke Manado, ke Sulawesi Utara, kemudian saya ke Sangihe dan Talaut. Jadi saya cari lagi apakah memang sudah tidak ada penenun di daerah Sangihe Talaut. Dan saya sempat bertemu dengan penenun yang di area Talaut, di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan itu memang penenunnya menenun dengan yang seperti cara yang lama yang tadi sudah dipresentasikan sebelumnya. Dan bisa dibilang itu hanya sekedar hobi. Jadi bukan menenun dan langsung bisa selesai untuk sekian lama, tapi si ibunya juga sudah bisa dibilang sudah usia lanjut, dan pada saat juga menenun itu dia bilang hanya ya kalau dia sempat dia menenun. Kemudian keluarga anaknya juga itu belum banyak yang bisa gitu. Jadi regenerasinya itu bisa dibilang
kurang jalan, itu yang menyebabkan mungkin bisa dibilang bahwa punah gitu, karena tidak ada regenerasi yang pada saat itu 2017 saya mengunjungi di area Talaut. Nah, kalau kita lihat di presentasi ini, motif Kakunsi ini merupakan figur kunci yang dianggap ungkapan seni rupa dari bangsa-bangsa yang paling tua di Nusantara. Dan motif Kakunsi ini banyak terdapat pada motif rumah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun di Talaut, dan motif ini sebenarnya merepresentasikan kehormatan, kemapanan, kesuksesan, bahkan jiwa pelindung bagi rakyatnya sendiri. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah, pada tahun 2017 itu secara resmi kain kofo dari Sulawesi Utara ditetapkan sebagai warisan tak benda yang perlu dijaga dan tentunya dilestarikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada saat saya sangat rindu sekali untuk mengangkat kain kofo ini, saya tidak bisa berjalan sendiri. Tentunya pada saat itu sebelum saya mengangkat kain kofo, saya banyak berdiskusi tadi selain dengan Ibu Ari, Museum Tekstil, saya juga datang ke daerah Sangihe maupun di Talaut, kemudian berdiskusi dengan masyarakat setempat, kemudian saya berdiskusi dengan pemerintah daerah, bagaimana sekiranya kita melestarikan kain tenun kofo ini, karena bisa dibilang ya itu penenunnya hanya yang sudah usia lanjut, sementara yang saya temukan di Talaut pada saat itu, sementara tidak ada regenerasi. Nah, dari situ saya juga diskusi dengan hukum adat setempat yang ada di Sangihe dan banyak dibantu juga oleh Bapak Alfian Waluko, kemudian Bapak Olden Kansil, kemudian Pak Alex Ulain yang merupakan juga dosen antropologi di Universitas Samratulangi. Jadi dari situ vibe-nya positif gitu, seperti banyak yang membantu dan jalan mulai terbuka gitu, bagaimana kita melestarikan kain tenun kofo ini. Nah, kemudian dari situ kita mulai mengangkat motif dan kita mengikuti pameran yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersamaan dengan penetapan kain kofo Sulawesi Utara sebagai warisan tak benda. Saat itu kita adakan pameran pertama di alun-alun Indonesia pada 3 November 2017. Nah, saat itu juga resmi saya luncurkan Kovo Kreatif Indonesia di tahun 2017. Ya, ke slide berikutnya. Jadi Kovo Kreatif Indonesia sendiri ini kita terinspirasi dari keindahan Sangihe Talaut Sulawesi Utara, di mana Kovo kita hadir untuk menghidupkan kembali warisan Indonesia yang sempat terlupakan ya bisa dibilang begitu, dengan membawa harta tersembunyi ini keluar untuk dapat dinikmati dunia. Dan kain tenun Kovo pun mengalami penyesuaian serta dimodifikasi menjadi produk kain maupun produk fashion, produk pakaian, kemudian masker, scarf ataupun memang dalam bentuk tas serat abaka. Nah, Kovo Indonesia mengadopsi cara tenun ikat dalam pembuatan kain untuk mendapatkan motif, dan tentunya teknik tenun tapestri juga itu kita pakai dengan memasukkan benang pakan, kemudian yang terikat dengan benang lungsi sehingga membentuk sebuah ragam hias. Ya, jadi bisa dibilang kain tenun Kovo ini sudah langka, tapi dia unik dan begitu indah gitu. Dan saya punya koleksi tenun Kovo yang dibuat tahun 1920-an dan itu sempat juga dipamerkan di Museum Tekstil pada waktu Asian Games 2018. Jadi dari sekian koleksi tenun Kovo saya ada 2 yang dipilih gitu untuk dipamerkan di Museum Tekstil, dan itu sungguh sangat indah ya. Memang terlihat sekali, nanti ada fotonya di slide terakhir. Tapi aslinya kain tenun Kovo itu sangat indah. Jadi dia 100% semuanya itu terbuat dari serat abaka. Nah, kemudian lahirnya kenapa Kovo Indonesia? Karena Kovo Indonesia kita percaya pada gerakan pelestarian budaya dan revitalisasi kain tenun Kovo 200 tahun silam dengan kita membuatnya itu relevan dengan kehidupan yang modern. Nah, Kovo Indonesia
kita membawa kembali warisan tradisional tenun kofo itu yang sempat terlupakan gitu di area Sangihe dan Talaut Sulawesi Utara. Jadi kita buat dari serat abaka, kemudian kita ada juga yang kita campur dengan katun, kita tenun hingga sempurna, dan Kovo menemukan kembali kekayaan motif tradisional Kovo yang sangat khas dan beragam pada setiap desain yang kita buat. Nah, visi dari Kovo sendiri, kita tentunya ingin sekali menjadi pelopor dan pelestarian pengembangan budaya bangsa, khususnya kain dan kerajinan tradisional yang ada di Sulawesi Utara. Nah, dengan menjadikan itu sebagai kekuatan ekonomi kreatif, baik melalui inovasi, melalui kreativitas, melalui pembelajaran yang berkesinambungan, sehingga dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang modern dan dihargai dunia. Ya, slide berikutnya. Nah, dalam perjalanan Kovo tentu itu tidak mudah karena kita memulai semuanya itu dari awal, dari nol, karena seperti bahasanya tadi disampaikan kan sudah punah. Jadi bagaimana kita memberdayakan masyarakat lokal itu bukan sesuatu yang cepat terjadi seperti membalikan telapak tangan gitu, tapi banyak sekali kendala yang kita hadapi. Tapi saya yakin dan saya juga sangat banyak dibantu oleh pihak-pihak yang sangat expert di bidangnya, ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan saya percaya sebuah kegiatan yang diawali dengan niat yang positif, yang baik, itu akan pasti vibe-nya akan mengikuti, akan baik. Dan seiring berjalannya waktu pada saat Kovo Indonesia memulai, itu kita banyak membantu dan memberdayakan masyarakat yang ada di Sangihe. Masuk dengan peralatan-peralatan tenun, kemudian juga pelatihan dan pelatihan. Nah, kemudian juga kita masuk di Talaut gitu, kita bekerja sama pada saat itu dengan Bank Indonesia gitu. Kita masuk untuk pemberdayaan karena di sana ada kelompok yang memang serius dan mau ikut melestarikan. Jadi pada saat itu wah, kelompok yang di Talaut ini kelihatan lebih antusias gitu pada saat itu ya. Jadi banyak masuk di situ dan kita banyak buat pelatihan juga, dan mereka jalan gitu dengan walaupun tidak mudah gitu dengan pelatihan yang kita lakukan baik dari Talaut maupun dari Sangihe. Kemudian masing-masing kelompok jalan, baik Talaut jalan maupun di Sangihe jalan, tapi tetap ada up and down gitu. Nah, kemudian kita pun tetap semangat karena sudah jalan untuk Kovo Indonesianya, dan banyak bekerja sama juga baik dengan Balai Besar Tekstil dan juga orang-orang yang sangat expert di bidangnya ya. Bisa disebut dosen-dosen dari ITB yang juga sangat passion dan ikut membantu kita yang mereka sudah expert di bidangnya, bagaimana ini untuk melestarikan, bagaimana memberikan keterampilan lagi untuk pengrajin ataupun kelompok-kelompok yang sudah terbentuk baik di Sangihe maupun di area Talaut. Dan dilihat di presentasi ini adalah kegiatan kita yang baru saja kita lakukan 2021 bersama tim ITB dan Balai Besar Tekstil memberikan pelatihan di area Talaut gitu, dengan kelompok yang ada di sana, dari cara pengolahan masuk pewarnaan itu kita lakukan bersama tim Balai Besar Tekstil. Kemudian kita juga memberikan edukasi secara berkelanjutan. Memang pada saat pandemi kemarin kurang lebih 2020 ya, 2021 ini harusnya sudah terjadi sebelumnya, tapi karena pandemi juga segala riset yang dilakukan oleh tim yang ada di ITB juga sempat terpending karena dosen-dosen juga saat itu belum bisa ke kampus gitu, tidak bisa eksplorasi gitu dengan berbagai idenya gitu, jadi sempat mundur, tapi sudah terlaksana kegiatan ini, akhirnya kita laksanakan tahun kemarin, tahun 2021. Iya, berikutnya, slide berikutnya. Ya, di slide ini adalah kegiatan kita bersama kelompok yang ada di Minahasa. Jadi Kovo Indonesia kita memberdayakan bukan hanya di area Sangihe dan Talaut saja, tapi juga kita memberdayakan masyarakat kelompok yang ada di Minahasa. Jadi di tahun 2022 ini juga kita mengadakan pelatihan lagi dengan kelompok yang ada di
Minahasa, tentunya mungkin prosesnya tidak seperti proses tenun kofo yang dari awalnya gitu, karena dari awalnya itu yang seperti gedogan, nah itu, yang kita aplikasikan adalah tenun kofo yang dengan menggunakan seperti, ATBM gitu. Karena dengan yang, gedogan, saat kita mau mengangkat dengan gedogan dari kelompok-kelompok juga lebih prefer kelompok yang sudah terbentuk, mereka lebih memilih dengan ATBM yang menurut mereka itu sekiranya lebih mudah untuk mereka kerjakan daripada yang gedogan. Nah, seperti itu, kemudian kita masuk di proses produksinya. Slide berikutnya, ya. Jadi bisa dilihat di foto-foto sini, jadi yang diambil seratnya adalah dari batang pohon pisang. Dari batang pohon pisangnya sendiri, kemudian ada mesin yang memang untuk membuat serat, kemudian dikeringkan, kemudian dari situ juga masih ada proses lainnya yang kita olah sampai bisa ditenun menggunakan mesin ATBM. Nah, proses yang kita lakukan memang saat ini seperti tenun ikat yang pada umumnya. Kemudian proses yang kita lakukan dengan benangnya sendiri ada 100% yang memang benang vertikal dan horizontalnya itu dari serat abaka, ada yang 50% benang vertikalnya itu dari katun, kemudian ada yang 50%-nya serat abaka, kemudian yang ketiga ada 50% benangnya itu vertikal dan 50% itu benang horizontalnya itu katun. Jadi katun dengan kombinasi serat abaka dengan jarak 2 sampai dengan 3 cm. Nah, yang kita juga lakukan bersama pengrajin yang ada di Minahasa, yaitu selain tenun ikat, ada tenun ikat dobi juga dengan teknik ikat dobi dengan memasukkan motifnya itu motif kofo di atas dobi. Dan tenun ikat dengan ATM dogan itu yang kombinasinya ATM dan gedogan. Nah, dari segi pewarnaan yang juga sudah diterapkan oleh pengrajin atau kelompok yang kami bina, yaitu menggunakan warna alam seperti warna alam dari tanaman daun mangga, kemudian ketapang, jambu, dan biji kunyit. Ya, slide berikutnya. Iya. Ya, ini proses pembuatannya. Ya, berikutnya. Ya, jadi inovasi yang dilakukan oleh Kovo Indonesia adalah lebih dari hanya sekedar sebuah tekstil atau hanya sebuah kain. Karena menurut kami dengan kain Kovo ini banyak produk turunan yang dapat dinikmati oleh para pecinta wastra. Apakah dalam bentuk kain, apakah dalam bentuk pakaian, ataukah dalam bentuk produk aksesoris yang lain seperti scarf, kalung, dan sebagainya. Ya, slide berikutnya. Ya, jadi di sini bisa dilihat beberapa koleksi yang sudah kita hadirkan. Bisa menjadi seperti pakaian pria, pakaian resmi, pakaian wanita juga. Ini sempat kita kolaborasi kegiatan ini dengan menghadirkan koleksi yang baru ini. Saat itu kita bekerja sama dengan Ibu Kapolda, dan Ibu Kapolda sendiri yang saat itu ikut foto gitu. Ibu Kapolda juga pada saat itu punya passion untuk melestarikan kain tenun Kovo ini. Ya, selanjutnya, ya. Nah, dari segi desain kita juga tentu memikirkan fungsinya, bagaimana pada saat orang pakai itu bisa terasa nyaman gitu. Karena dari segi kain tenun Kovo-nya sendiri yang asli itu yang saya juga punya koleksinya yang 100% abaka itu agak susah dipakai sebagai pakaian karena tekstur dan dari serat abakanya sendiri itu tebal dan agak kasar gitu. Jadi kita bagaimana dari sisi desain kita tetap menggunakan serat abaka, tapi pada saat orang menggunakan juga tetap merasa nyaman. Jadi itu menjadi tantangan juga untuk kita. Kemudian dari secara look, apakah kain tenun Kovo yang kita buat itu look-nya akan bagus ketika dipakai oleh
seseorang, baik dari pecinta wasra, wanita, pria, bagaimana look-nya, apakah terlihat representatif gitu untuk look-nya sendiri. Kemudian dari segi harga, karena prosesnya yang panjang, kemudian juga dari kepulauan gitu kan untuk produksi dan kemudian kirim dan segala macam proses produksinya, tentu kita juga harus memikirkan dari segi harga yang reasonable, yang artinya cocok gitu, yang orang tidak bilang wah ini mahal gitu, tapi yang memang sesuai gitu dengan harganya. Jadi memang perlu kreativitas dan juga punya ability, artinya punya kemampuan dengan kain ini bagaimana dia dikomersilkan, apakah dapat diterima oleh pasar atau bagaimana. Gitu. Itu yang menjadi tantangan dari kita juga Kovo Indonesia. Ya, berikut. Ya, dan upaya-upaya yang kita lakukan itu adalah banyak memang bekerja sama dengan pemerintah setempat, gitu, dengan pemerintah setempat, gubernur setempat, kemudian bupati juga di daerah setempat, itu kita ikut saya membawa koleksi tenun Kovo aslinya itu ke Japan Market yang saat itu kita exhibition di tahun 2018, kemudian bersama Dekranasda Provinsi Sulawesi Utara juga itu kita bawa di Jerman. Jadi kalau bisa dilihat di bagian belakang ini, di bagian tengah yang belakang ini merupakan replika dari kain tenun Kovo yang asli, yang pada saat itu kita kembangkan, kita buat, itu satu saya berikan ke museum tekstil replikanya, dan yang satu itu kita bawa untuk pameran-pameran, jadi orang juga bisa lihat replika dari kain tenun Kovo yang asli itu seperti apa, yang dengan serat abaka. Ini yang memanjang di bagian belakang. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah, ini yang foto di bagian tengah ini adalah koleksi kain tenun Kovo saya, yaitu 2 dari koleksi tenun Kovo saya yang terpilih setelah dikurasi pada saat itu 2018, terpilih untuk dipamerkan di Museum Tekstil dalam event Asian Textile Exhibition dalam rangka Asian Games di tahun 2018. Jadi merupakan suatu kehormatan juga bahwa kain Kovo pada saat itu dipamerkan di ajang Asian Games, ajang internasional, dan saya sendiri tuh melihat ini keindahan dari tenun Kovo memang itu sangat indah gitu. Jadi muncul tuh bagaimana memang terus kita sebagai generasi muda melestarikannya. Kita harus mengambil langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Jikalau memang saat ini bisa dibilang penenunnya sudah punah ataupun tidak ada regenerasi, kita sebagai generasi saat ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian itulah Kovo Indonesia, kemudian saya buat Kovo Indonesia dengan visi misi untuk melestarikan, tentunya salah satunya adalah kain tenun Kovo ini yang ada di Sulawesi Utara. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang banyak kami lakukan itu mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi kami mengikuti lomba pada saat itu, dan kami terpilih dari sekian banyak pegiat ataupun pegiat wastra yang ada di Indonesia, terpilih 12 untuk mengikuti Adiwastra Nusantara, dan kami terpilih salah satunya untuk mengikuti Adiwastra Nusantara tahun 2018. Ya, selanjutnya. Ya. Kemudian juga pada saat 2021 ada program Bangga Buatan Indonesia, yang mana mencari kain-kain khas dari daerah atau provinsi yang ada di Indonesia. Dan pada saat itu kami juga ikut membawa produk kami, kemudian dikurasi, dan saat itu 2021 oleh Bangga Buatan Indonesia dan bekerja sama dengan Bank BNI itu membawa kami sebagai juara 1 kain premium, kategori kain premium di event Bangga Buatan Indonesia 2021. Kemudian ada juga apresiasi kreasi Indonesia yang juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi pada saat 2021 tidak ada area Manado, jadi kami mengikuti lombanya di area Makassar, dan pada saat itu kami terpilih sebagai finalis
apresiasi kreasi Indonesia dan mengikuti rangkaian kegiatan acara bersama juga Pak Menteri Sandiaga Uno di Makassar. Nah, kemudian kami juga mewakili daerah-daerah DSP, destinasi prioritas, di mana Likupang yang ada di Sulawesi Utara, kami menjadi bagian dari Likupang untuk membawa Tenun Kovo di ajang pameran yang diadakan di Bali bersama Kemenkop, UKM, dan Smesco. Ya, nah kami juga aktif tentunya melestarikan kain Kovo, paling tidak orang sudah mulai dengar dengan kain Kovo karena pada tahun 2016 ke 2017 begitu saya mau memulai balik ke daerah Sangihe, jangankan di Manado sebagai ibu kotanya ya, tapi balik saja ke Sangihe ataupun Talaut dan bicara, apakah tahu Pak mengenai kain Kovo? Oh apa itu? Jadi 1 dari 10 orang itu belum tentu ada 1 ini yang tahu mengenai kain tenun Kovo. Jadi bukan sesuatu yang sangat akrab gitu di kuping masyarakat Sulawesi Utara sendiri mengenai kain tenun Kovo. Dan sejak kami meluncurkan Kovo Indonesia, kami itu banyak bekerja sama dan juga aktif dalam komunitas-komunitas anak muda, generasi muda. Salah satunya Nyong Noni Sulut yang merupakan wadah generasi muda juga di situ, mungkin seperti di Jakarta Abang None. Jadi kita banyak ikut kegiatan Nyong Noni, kita juga memperkenalkan mereka kain tenun Kovo itu apa, sejarahnya seperti apa, bagaimana kita generasi muda ikut melestarikannya, dan kami sangat terbuka bagi generasi muda yang mau ikut menjadi tim dari Kovo Indonesia karena kita butuh juga generasi muda yang ikut melestarikan baik dalam proses pembuatannya maupun dalam pembelajaran yang berkesinambungan. Nah, selain komunitas dari generasi muda Nyong Noni, kita juga kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Sulawesi Utara, baik universitas swasta maupun universitas negeri, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dengan membawa kain tenun Kovo, bagaimana pelestariannya dan ikut melibatkan generasi muda yang ada di Sulawesi Utara. Ya, ini adalah beberapa kreasi kita yang sempat juga dipamerkan pada saat event Krianusa 2019 dan juga event bersama Bank Indonesia pada tahun 2019. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sekiranya dapat memberikan informasi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Cindy, saya sangat impress dengan segala usaha Bu Cindy yang mulai dari nol. Kita waktu itu bertemu pas pameran Asian Games karena perkumpulan Wastra Indonesia ikut serta dalam itu. Bu Cindy baru aja mau mulai, ada beberapa pertanyaan, tapi dari situ bisa bergerak dan merangkul para pemangku kepentingan yang lain-lain dan juga mempromosikan ke anak-anak muda karena generasi muda adalah mereka yang akan turut melestarikan setelah untuk ke depannya dan juga untuk segala inovasi agar bisa dijadikan pakaian yang bisa mungkin dipakai yang dengan lebih nyaman, lebih enak. Kalau kita pikirkan saat ini dengan adanya climate change dan segala macam concern mengenai sustainability, mungkin kain Kovo bisa termasuk salah satu wastra yang memang sustainable, tidak memakan tidak perlu air yang terlampau banyak dan segala macamnya. Bagi teman-teman yang membutuhkan e-sertifikat, jangan lupa sebentar lagi host akan memasang tautan untuk e-sertifikat. Sementara itu, saya ingin mengajak Bu Cindy dan juga Pak Steven untuk memberi closing statement. Mungkin Pak Steven?
Terima kasih. Mohon maaf mungkin di tempat sini lagi hujan keras, tapi tidak masalah. Jadi apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan kain koko tadi dari Ibu Cindy yang banyak memperkasai itu, saya sendiri sebetulnya nggak kaget juga karena tahun 2011 sebetulnya waktu kita mengadakan riset bersama juga dengan Direktorat Tradisi Kementerian Pendidikan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu tahun 2011. Memang sama sekali tidak ada yang mengetahui kain ini. Jadi ada beberapa informan yang sangat membantu semacam Pak Anton Maluko, Pak Makamea, Pak Otnisius, ada yang terakhir itu yang kedua terakhir sudah meninggal di kampung Manutitayeng, Kebatunderang, Lenganen. Jadi itu di tahun 2011. Ketika dipublikasikan, Kompas juga waktu itu mempublikasikan, tapi dalam kurun waktu 5 tahun dari 2011 sampai 2016, 15 atau 16, itu memang tidak ada ya, mungkin tidak ada respon, mungkin tidak ada yang tertarik untuk mengembangkan. Nanti mungkin di tahun 2000 yang Ibu Cindy muncul itu 2016 apa ya, 2015-16. Jadi kain ini akhirnya dipopulerkan, dikembangkan, dan saya juga kaget yang tadi sudah bisa dipamerkan di Asian Games dan sudah berbagai macam yang sudah dilakukan. Tinggal memang dari pemerintah daerah, pemerintah lokal sendiri perlu lebih banyak mengembangkan konsen untuk mengembangkan kain ini. Dan kemudian komunitas-komunitas, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Sangihe, Talaut, Minahasa, sebetulnya perlu diberdayakan untuk mengembangkan kain ini supaya memang betul-betul lahir daripada menjadi dibudayakan kembali oleh masyarakat pemilik tradisi kain tenun kofo ini. Jadi ini pentingnya untuk di pemberdayaan bagi para penenun-penenun yang ada di Sangir, Talaut dan Minahasa. Kemudian tadi saya lihat di chat room itu sebenarnya ada yang bertanya soal bagaimana dengan Filipina, dan memang dalam beberapa kajian dan beberapa informasi sebetulnya di Filipina juga memang ada kain yang motifnya juga hampir mirip dengan kain koko ini. Jadi juga bagaimana dia juga ada hubungannya juga dengan kain bentenan yang ada yang sudah booming sekarang di Minahasa, kemudian ada di kainnya ada di Bolamongondo, kain Dumboga itu yang ada di dalam catatan sejarah. Itu memang ada beberapa persamaan sebetulnya perlu dikaji atau ditelusuri kembali. Dan memang yang namanya jalur Filipina, Sangihe, Talaut, Minahasa, Bolamongondo itu sebenarnya adalah satu jalur persebaran ras Austronesia. Jadi bukan tidak mungkin bahwa kesamaan budaya daripada jalur persebaran ras Austronesia ini pasti ada kesamaan-kesamaannya. Jadi dari latar belakang itu. Kemudian bagaimana kain ini perlu juga digali dan diriset lebih dalam lagi supaya memang dasar-dasar akademisnya atau dasar-dasar lebih sangat kuat dan akan kemudian harus terus-menerus dikembangkan. Jadi memang peran kolaborasi semua pihak sih sebetulnya, daripada kelompok masyarakat, daripada komunitas LSM yang sudah dikembangkan Ibu Cindy, kemudian dari pemerintah daerah, pemerintah nasional, museum tekstil yang juga banyak berinisiatif. Jadi ini perlu kolaborasi dari semua pihak untuk bisa mengembangkan kain koko ini. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Steven. Bu Cindy, apakah ada kata akhir? Setelah itu kita masuk ke 3 pertanyaan untuk
sahabat-sahabat Wastra, kita pertanyaan hanya ada 3, tetapi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang tidak sempat dijawab hari ini akan dijawab di YouTube nanti. Silahkan Ibu Cindy. Ya, terima kasih Bu Popi. Apresiasi saya Bu terhadap Museum Tekstil. Tentunya Ibu Popi juga yang kita banyak diskusi ya Bu sebelumnya bersama Ibu Ari juga, karena perjalanan saya tidak mungkin akan sejauh ini tanpa juga dorongan, motivasi dari Ibu Popi, Ibu Ari juga. Jadi terima kasih atas dorongan, bagi saya itu yang membakar semangat saya bagaimana memajukan dan melestarikan kain tenun kofo ini. Ya, dari saya sebagai generasi muda, tentunya saya memang merasa terpanggil untuk melestarikan kain tenun kofo. Untuk itu, dengan adanya Kofo Kreatif Indonesia, saya sangat terbuka bagi berbagai pihak yang mau bekerja sama, berkolaborasi dengan kami untuk melestarikan dan memajukan kain tenun kofo ini. Memang sudah ada beberapa wadah, baik pemerintah maupun swasta yang ikut serta bersama kami dalam pelestarian kain tenun kofo, baik dalam bentuk riset, dalam bentuk pelatihan dan keterampilan. Tapi saya sangat terbuka dari berbagai pihak. Jika ada pihak yang mau ikut serta dan mempunyai kepedulian tinggi yang mau ikut membantu kami melestarikan, lebih khusus pemberdayaan masyarakat lokal, baik di Minahasa, Sangihe maupun Talaut, dan tidak menutup kemungkinan akan ada kelompok-kelompok yang lain di daerah yang ada di Sulawesi Utara, artinya kabupaten kota yang lain. Itu kami sangat terbuka bagi pihak yang mau bekerja sama dan berkolaborasi. Closing statement dari saya pribadi, tenun kofo ini merupakan tenun yang sangat indah, yang sangat unik, di mana bahan bakunya terbuat dari serat pisang abaka yang belum pernah saya temukan di daerah atau provinsi yang lain. Untuk itu, mari bersama-sama kita sebagai pecinta warisan budaya Indonesia ikut melestarikannya, ikut memberikan perhatian terhadap kain tenun kofo, dan sekiranya kain tenun kofo ini dapat terus berjaya, bahkan bisa kembali seperti di eranya di tahun 1800-an. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama dari, namanya Oppo A7. Apakah motif-motifnya berlaku umum? Maksudnya apakah untuk baju dan untuk hiasan harus menggunakan motif khusus atau bebas menggunakan motif yang ada? Dari Pak Benny. Yang ingin menjawab Pak Steven atau Bu Cindy? Jadinya maksudnya kalau misalnya di kain batik Jawa ada motif-motif yang hanya boleh dipakai misalnya oleh raja dan keluarganya. Nah, dengan kain kofo, motif-motif tradisional kain kofo, apakah juga begitu yang hanya boleh dipakai oleh keluarga kerajaan dahulu, atau apakah hanya dipakai untuk acara-acara adat dan ritual, ataukah motifnya bebas dipakai oleh semua orang? Ini bisa sedikit merespon. Kalau soal motif, memang motif ini memang perlu ditelusuri lebih jauh. Saya mendapatkan beberapa motif itu dari ada kamus bahasa Sangir yang dibuat oleh Steller, seorang penginjil di era 1800-an terakhir, akhir, yang dia penginjil yang punya rumah di daerah Manganitu sana. Sampai sekarang menjadi cagar budaya di daerah Manganitu. Steller ini membuat sebuah kamus, tapi sebenarnya kamus itu banyak berbicara soal budaya orang Sangir, termasuk motif-motif yang dipakai dulu itu di zaman dulu oleh pihak kerajaan maupun masyarakat awam. Itu ada 500-an halaman itu. Cuman ada beberapa bagian bicara soal motif Sangir, ada beberapa halaman. Jadi itu mungkin memang ada motif yang memang dipakai oleh pihak kerajaan. Ada motif yang dipakai untuk upacara-upacara. Walaupun ada juga yang dipakai untuk semua. Jadi masing-masing motif itu memang punya pemaknaan, mempunyai masing-masing pemaknaan. Karena
motif yang ada di sana itu disesuaikan dengan kondisi geografis, perilaku masyarakat di sana. Jadi semacam tadi ada motif perahu, kemudian motif gunung, ada gunung api di sana. Jadi itu. Jadi ada motif yang khusus digunakan untuk pentua adat, untuk pembesar kerajaan, ada motif dipakai untuk umum, dan ada dipakai untuk semua. Jadi gitu. Oke, baik Pak. Bu Cindy, ini Bu Ari nih tanya, Ibu Cindy, apa mimpi besar apalagi yang akan diwujudkan untuk membawa Tenun Kofo menjadi tuan rumah bagi masyarakat Sulawesi Utara dan mendunia? Saat ini pertanyaan juga saya tailingnya, saat ini jika kita ingin membeli kain kofo atau baju yang dibuat dari kain kofo, bisa di mana? Apakah melalui website kofo atau ada outlet-outlet di Jakarta dan di tempat lain? Oke, baik. Oke, perihal mimpi besar ya. Nah, sebenarnya salah satu mimpi saya tuh menjadikan daerah awalnya Kofo ini, Sangihe dan Talaut menjadi desa wisata, Bu. Itu yang belum kesampaian. Karena untuk menjadi suatu desa wisata kan perlu dibantu juga komunitas masyarakat setempat. Artinya sudah harus banyak pengrajin di daerah itu. Apa yang menjadi unik dari daerah Sangihe atau desa yang ada di Sangihe untuk menjadi desa wisata. Nah, yang paling pertama kan kita masuk di pilot projectnya Desa Lenganeng. Nah, di Desa Lenganeng ini sudah jalan gitu, tapi ada juga up and down-nya. Jadi itu belum semua atau belum sesuai dengan artinya mimpi-mimpi besar saya gitu, pengen Desa Lenganeng ini yang pilot project bisa jadi desa wisata ya, jadi orang berkunjung ke Sangihe bisa melihat cara penenunnya seperti ini, apakah yang berkelompok ataupun mungkin dikerjakan di rumah seperti apa. Itu Bu mimpinya. Jadi ke depannya mudah-mudahan pilot projectnya Desa Lenganeng jalan, bisa berjalan juga di desa yang ada Makatara, yang ada di Talaut, bahkan desa yang lain misalnya yang sudah jalan di daerah Minahasa. Nah, kemudian pertanyaan untuk produk. Nah, produk sendiri memang kita tidak berjualan di website. Di website itu adalah kalau cek website Kofo, memang di situ hanya menjelaskan Kofo Indonesia itu adalah apa, kenapa kita melakukan kain Kofo, kenapa kita mengembangkan kain Kofo serta sejarahnya. Jadi kita memang tidak berjualan di website, tapi untuk unit store itu kita ada di Manado, Bu. Jadi ada di Jalan Lumi Muut, Tikala Kumaraka, Sulawesi Utara. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan Smesco. Jadi untuk area Jakarta, kita ada di Smesco Pavilion Sulawesi Utara. Oke. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Wastra yang di Manado dan di Jakarta cepat-cepat ke outputnya beli, karena juga kita harus, itu tanggung jawab kita semua untuk membantu para pegiat untuk membuka market supaya para penenun bisa terus menenun. Kalau tidak ada yang membeli, mereka juga tidak akan menenun. Ada satu pertanyaan dari mengenai motif juga dari Pak Tony. Sebentar saya coba cari, itu motifnya katanya mirip motif dongsong. Apakah bisa ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut? Bu Cindy atau Pak Steven? Mungkin itu seperti yang saya sempat bilang tadi, bahwa jalur persebaran pergerakan masyarakat Austronesia itu dari Cina Selatan, dari Taiwan, Formosa, dari kemudian melewati Filipina, melewati Talaut, Sangihe, baru Minahasa, baru Bulamono, Gorontalo, dan seterusnya. Memang dalam teori persebaran ras Indonesia itu kalau masuk di Sulawesi itu dari utara, kemudian dari selatan. Dari selatan sebenarnya dari Australia juga,
yang dari selatan itu dari utara, kemudian lewat Malaysia, lewat Sumatera, terus Jawa sampai ke Makassar. Jadi ada pertemuan. Tapi untuk khusus Sulawesi Utara itu kebanyakan pada umumnya adalah persebaran yang dari yang jalur utara ini. Jadi untuk kesamaan memang ada banyak informasi bahwa ada kesamaan. Filipina juga punya kesamaan juga. Juga yang ada di Bentenan sebetulnya ada beberapa motif juga yang punya kesamaan. Jadi bagi saya sebetulnya ini karena persebaran tadi, pergerakan masyarakat tadi, karena kalau Bentenan itu Minahasa itu karena Bentenan itu adalah pelabuhan tua, salah satu pelabuhan rakyat tua yang ada di Minahasa. Jadi ketika pedagang dari utara atau masyarakat dari utara masuk datang singgah di Bentenan mungkin membawa kain misalnya. Jadi diperdagangkan dengan masyarakat Bentenan. Akhirnya dia masuk ke daerah pedalaman Minahasa. Jadilah mungkin motif bisa ada motifnya bisa saling mempengaruhi. Nah, juga begitu juga yang ada di Sangihe dengan pelabuhan tua yang ada di Sangihe dari Filipina masuk jadi kita tak bisa menafikan bahwa proses akulturasi, proses pertemuan budaya itu ada. Jadi pada akhirnya ada beberapa motif ya memang ada kemiripan, maupun bahan juga itu ada kemiripan. Tapi pada dasarnya setiap budaya seperti Koufo ini punya karakteristik ciri khas sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir dari Pak Basuki Saragih. Ini kelangkaan kain Koufo itu disebabkan apa? Tadi Pak Steven menjelaskan sempat jadi langka, punah tahun 60-an, 70-an, dilestarikan kembali, kemudian menjadi langka lagi, tidak dibuat lagi. Itu yang terakhir ini kenapa? Karena tidak ada minat lagi dari masyarakat untuk menenun, atau tidak ada yang membeli, ataukah ada alat sebab lain? Mungkin langsung saja bisa ditambahkan dengan Ibu Cindy perkembangan yang terakhir. Tapi dalam di era 60-an, 70-an dari pemerintah setempat sebetulnya pemerintah daerah sempat melakukan pelatihan yang seperti saya bilang tadi, pelatihan dari berbagai masyarakat. Kemudian mereka yang ikut pelatihan mengembangkan kembali kain Koufo itu, mereka sudah menyebar ke desa-desa kembali kain ini. Tapi memang karena era 70-an bermunculan tekstil berbahan yang sudah seperti yang sekarang, dengan sudah yang prosesnya lebih modern, lebih praktis, lebih gampang didapat. Akhirnya penjualan kain ini meredup, dan tahun 80-an memang sudah tidak ada sama sekali yang menenun, karena ketika mereka menenun tidak ada lagi yang memakainya, dan masyarakat juga misalnya tokoh adat pun, bangsawan pun itu sudah menggunakan kain yang biasanya, yang sudah pada umumnya yang digunakan. Jadi itu. Jadi mungkin untuk pengembangan ini perlu kreativitas, bahwa sebuah keahlian kain tenun itu mungkin itu bisa menjadi nilai jual daripada kain ini. Misalnya kain ini diproses sebagaimana aslinya, jadi nilai jualnya ada di situ. Tapi kalau untuk bersaing di pasaran mungkin itu masalahnya di situ, problemnya di situ. Jadi sekarang ada kan banyak kain tenun yang memang sudah yang sekarang dikembangkan, kain-kain tenun yang memang prosesnya ditenun itu memang punya nilai jualnya ada di situ. Jadi itu saja. Bu Cindy ingin menambahkan? Rasanya sudah disampaikan semua, Bu, oleh Pak Steven. Ya.
Oke, jadi terima kasih kepada Pak Steven sama Bu Cindy atas presentasi hari ini. Kita bisa belajar mengenai sejarah kain kofo, bagaimana cara membuatnya dan juga pelestariannya pada saat ini oleh generasi penerus generasi muda. Mudah-mudahan kita bisa mendukung, mudah-mudahan kita akan semua mendukung usaha Bu Cindy untuk melestarikan kain kofo, karena juga seperti saya katakan tadi, usaha melestarikan adalah satu hal, tetapi juga harus membuka market, dan itu adalah peran kita semua sebagai sahabat wastra, sebagai pecinta wastra. Mungkin bisa beli scarf-nya dan mulai dengan bajunya, mulai memakainya, karena kita juga bisa mempromosikan kain kofo agar mendunia, membantu Mbak Cindy. Pak Steven, mudah-mudahan segala penelitian bisa berlanjut lagi dan mulai menulis lagi mengenai kain kofo serta memperkenalkan apa sejarahnya. Bu Cindy, kita juga mungkin ketemu lagi di lain waktu, mungkin di sebuah pameran atau di sebuah exhibition di Jakarta atau di tempat lain. Mudah-mudahan bisa beli di situ juga. Jadi kita telah sampai di akhir acara webinar mengenai kain kofo, sebuah kain langka yang kini bangkit kembali. Mari kita mendukung usaha Ibu Cindy dan kawan-kawan agar kain kofo bisa jaya lagi, bukan saja di Manado, Sangihe, Talaut, tetapi juga di Indonesia dan di seluruh dunia. Atas nama Himpunan Wasaprema serta Museum Tekstil Jakarta, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan antusiasme para sahabat wastra pada hari ini. Sampai kita ketemu lagi pada tanggal 20 Agustus nanti untuk webinar mengenai kain songket Minang dan Palembang. Selamat bermalam minggu bersama keluarga, salam wastra. Tadi untuk Pak Benny, Pak Basuki, Pak Sony, mohon meninggalkan alamat email agar hadiah bisa dikirim. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi tanggal 20. Selamat siang.